Kita ke informasi lain, pemirsa. Selebgram Lisa Mariana didampingi pengacaranya penuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Berarti membenarkan adanya aliran dana? Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Ketua KPK mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Pemirsa, KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi dengan biaya lebih tinggi dari harga resmi, dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja gitu, karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya, ini ada pihak pekerja atau buruh, kemudian di tengahnya ini ada PJK3, perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja, dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah gitu ya, nah ini 3 pihak. Nah 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta yang seharusnya Rp270.000. Walaupun Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan, namun KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja melalui markup atau penggelembungan biaya sertifikasi. KPK mengungkap Immanuel Ebenezer memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan para tersangka di Kemenaker menaikkan tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Markup atau penggelembungan ini naik berkali-kali lipat menjadi sekitar 2.082%.
Usai dijadikan tersangka, Immanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan. Woi, ada cewek ini, woi. Pemirsa, kita akan melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Kemudian alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah. Ya, Presiden Prabowo Subianto pecat Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai Wamenaker. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat keputusan pemberhentian Noel telah ditandatangani Presiden usai KPK tetapkan Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Pemirsa, Polda Metro Jaya periksa Rismon Sianipar sebagai saksi terlapor terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Rismon dicecar 49 pertanyaan dari penyidik, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Tinggal tanda tangan tadi udah penting. Ya, juga yang akan konferensi saya yang dampingin. Rismon Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Rismon dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa penyidik. Rismon mengaku ia ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM
bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ova tegaskan Jokowi merupakan alumni UGM dan pihak kampus telah memberikan ijazah yang sesuai kepada Joko Widodo. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM.